Baik pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini dan ditemani Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Mungkin kita ingin menyampaikan apa nih yang ingin disampaikan dari bapak-bapak sekalian terkait PPDB ini untuk menutup Coffee Morning kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa mulai dari Pak Joko dulu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum acara ini ditutup, saya ingin berpesan pada Bapak Ibu, orang tua murid ya, terutama yang masih punya putra-putri kecil, ingin memasukkan putra-putrinya ke SD. Jadi pertama, lengkapi dulu persyaratannya, yaitu harus ada KK ya, sama akta kelahiran. Nah, kalau nggak ada ini, nah ini biasanya sering nanti timbul masalah. Dan sebenarnya sih setiap tahun sudah kita umumkan itu. Tapi banyak juga sih yang dengan alasan macam-macam untuk tidak mengurus masalah KK dan akta ini. Tapi ini menjadi syarat utama. Ketika ada masalah itu, ya nanti harus dibicarakan dengan baik, begitu. Jadi tidak perlu marah-marah. Jadi pada prinsipnya sebenarnya setiap anak Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara layak ya, yang bermutu gitu. Siapapun mereka. Tetapi kan karena ada keterbatasan dari sarana prasarana, keterbatasan guru dan lain sebagainya, maka ya suka tidak suka akhirnya diadakan seleksi. Padahal andai kata semua cukup, nggak perlu ada seleksi, semua masuk, ayo sini. Tapi karena keterbatasan itu ya mau nggak mau harus diseleksi. Jadi mohon dipersiapkan, jangan pergi kemana-mana. Tapi sebenarnya sekarang ini enak dengan PPDB online ini, Bapak Ibu katakanlah saat ini sedang menjalankan umroh misalnya, Ibu Bapak bisa mendaftarkan putra-putrinya melalui Android-nya untuk, jadi nggak perlu takut begitu. Nah ini enaknya sekarang, tapi sekarang kan nggak ada yang umroh nih, ini contoh saja karena pandemi ini ya. Jadi seperti itu, jadi nggak perlu galau, nggak perlu takut, karena aplikasinya sangat gampang, dan ketika Bapak Ibu ada masalah, silakan datang ke sekolah. Tapi sangat saya sarankan untuk mendatangi sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Karena zonasi ini intinya itu sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang seperti dikatakan Pak Kadis tadi kan masih ada sebagian orang yang kepingin rumahnya di Pulau Bakung, anaknya disekolahkan di Bayangkara misalnya, dengan asumsi yang macam-macam. Padahal ya mutu sekolah itu yang disebut bermutu tadi sudah dikatakan, itu nanti akan kelihatan ketika anak-anak itu setelah lulus, setelah bekerja itu di mana dia bekerja, jadi apa dia, bagaimana perilakunya, itulah sebenarnya. Ya, jadi sekolah di dekat rumah aja nggak apa-apa sebenarnya. Dan Dinas Pendidikan nanti akan terus mencoba melengkapi sarana prasarana, akan melengkapi guru-gurunya gitu. Ya tentu secara bertahap karena menyangkut anggaran. Jadi saya kira itu mungkin sebagai penutup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Dan bagaimana pesan dari Pak Barli? Terima kasih pemirsa, Bapak Ibu yang berada di rumah. Kami berpesan bahwa memang kita memasuki situasi yang baru ya dalam masa COVID ini. Jadi memang perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Pertama dari cara berpikir kita dan dalam berperilaku kita, sehingga jangan sampai dengan keinginan kita yang macam-macam begitu ya, ingin anaknya diterima di sekolah yang bagus apa segala, ini malah menyebabkan kita mengabaikan sisi kesehatan ya. Kita harus mencegah jangan sampai anak-anak kita tertular, jangan sampai kita dengan keluarga tertular, sehingga memang dalam PPDB ini kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah digariskan pemerintah, termasuk dalam misalnya ke sekolah dalam rangka mendaftarkan anak-anaknya. Jadi memang sistem dengan adanya aplikasi ini sudah sangat kita bantu. Orang tua yang khawatir tertular itu cukup dengan hanya menggunakan gawai. Dan caranya juga mudah. Kita kalau ada kesulitan punya media sosial di Instagram, Twitter, Facebook yang namanya Dinas Pendidikan Kota Samarinda itu ya. Silakan di search di Google. Jadi pertanyaan, kemudian ada komplain, ada keluhan, silakan disampaikan. Kita akan bantu. Jadi Dinas Pendidikan ada tim yang memang akan mengedukasi, membantu
orang tua yang kesulitan dalam mendaftarkan. Kemudian persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko jangan dijadikan masalah ya. Artinya kalau misalnya tidak punya kakak yang update, itu tinggal datang 1-2 hari selesai. Nah, tapi tentu ada prosedurnya ya yang harus diikuti sehingga tidak berbondong-bondong. Nah, jadi kita mengedukasi bahwa dalam kondisi COVID ini kita tidak menyerah. Tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran pun jalan, ujian pun jalan, PBDB juga ya jalan. Toh nanti juga masuk juga akan memberlakukan sistem di mana kita lebih banyak berinteraksi dengan jaga jarak ya, untuk melindungi semua murid-murid, anak-anak kita, gurunya termasuk. Jangan sampai terjadi seperti di dunia kesehatan itu ya, rumah sakit sudah mengeluarkan tagar terserah. Karena apa? Masyarakat tidak mau diatur, tidak mau jaga jarak, akhirnya tersebarlah. Kalau lihat kurva kita itu kan bukan turun ya, Indonesia makin naik, tetap naik, sementara di dunia sudah turun. Nah, artinya apa? Kita jangan mengabaikan bahwa kita ingin mendaftarkan anak, tapi ikutilah aturan yang sudah ditetapkan. Insya Allah itu akan membantu dan untuk melindungi kita semua menaklukkan COVID-19, itu yang utama. Mungkin itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Pak Barin. Kemudian Bapak Asli, gimana Pak? Oke, terima kasih. Yang terakhir tadi teknis sudah. Jadi sesungguhnya kita hidup di dunia ini pasti ada cobaan. Nah, dalam suasana pandemik ini cobaan bagi kita, teguran, koreksi. Sekali lagi, kekurangannya tidak usah kita bahas. Itu semua sektor kena. Jadi kita ambil hikmahnya. Jadi COVID sini maupun sekolah itu bisa saya ekuivalenkan sama. Pemerintah walaupun bagaimana ingin membuat sekolah itu optimal, pasti tidak akan dapat kalau tidak disupport oleh orang tua, oleh masyarakat, paguyuban, dunia usaha dan industri. Sama seperti COVID sini. Jangan ada kata-kata terserah tadi. Saya sudah menyampaikan di awal, pasca daripada pandemik ini ada relaksasi, nanti ada new normal, itu pasti budaya kita berubah. Padahal kalau kita sadari, budaya itu bukan karena COVID. Misalnya tadi untuk olahraga, cuci tangan, pakai masker, terus asupan makanan juga yang baik, pola hidup bersih dan sehat, itu sebenarnya anjuran sejak lama. Tapi kembali lagi kita ambil hikmahnya, sehingga perlu kebersamaan kita. Kebersamaan kita sendiri yang membantu pemerintah hal-hal yang tidak penting nanti supaya jangan kita lakukan. Nah, tentu itu yang saya katakan tadi, perubahan-perubahan budaya kita yang akan mengikuti terus. Dan kepada anak-anakku yang mau masuk sekolah, yang penting jangan terlalu memaksakan diri. Tapi sekolah menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Insya Allah kami akan mencarikan solusinya, jangan sampai tidak bersekolah. Tapi yang disarankan oleh kawan-kawan tadi, termasuk saya juga, daftarkanlah ke sekolah-sekolah yang terdekat. Yakin saja insya Allah, atau kalau mau di riset juga secara kecil-kecilan, silahkan. Orang-orang yang dari sekolah-sekolah yang jauh, bahkan di pelosok pedalaman juga sekarang bisa survive di pemerintahan maupun di dunia usaha, industri dan perniagaan. Sehingga yakinlah kita di masa yang akan datang, anak-anak kita itu akan bisa dinilai, bisa bermartabat kalau memang sudah dia masuk di dunia masyarakat. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asli. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami membersamai Anda. Saksikan terus Coffee Morning setiap Senin sampai Kamis pukul 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan pantau terus aktivitas TPN TV di sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih untuk Bapak Asli Nuryadin, Bapak Barin Kusuma, dan juga Bapak Joko Eriandono yang telah membersamai kita hari ini dan telah memberikan informasi seputar PPDB tahun ajaran 2020-2021. Saya Romani dan Guru yang bertugas pamit undur diri. Tetap bekerja dengan aman, mengikuti protokol kesehatan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.